Senang sekali hari ini kami kembali menyapa sobat di tengah kesibukannya yang beragam. Dan pastinya saya doakan semoga sobat dalam keadaan yang sehat, tetap semangat untuk menjalankan apapun kegiatan-kegiatannya di hari Sabtu ini ya. Sabtu atau Minggu sih ini sebenarnya ya. Baiklah, pastinya juga sobat sudah menantikan siapa tamu-tamu spesial yang kita hadirkan di podcast Punya Kito, yang nantinya juga memberikan banyak sekali informasi-informasi menarik dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama salah seorang anggota Polri nih. Wah, ini memang harus agak sigap nih kita ya hari ini. Kita sudah mengundang Kasubdit Wisata, Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jambi, Kasubdit Wisatanya. Kita mengundang Bapak Kompol Dr. Husni Tamrin SHMH. Selamat datang Pak Husni. Kita kasih tepuk tangan dulu guys. Penonton, mana suaranya? Jadi rame emang Pak kalau di podcast Punya Kito ini penontonnya ini dibayarnya pakai ST semua Pak. Kalau di TV tetangga kan nasi bungkus ya Pak ya. Kalau di sini ST doang ini udah rame Pak sebenarnya Pak. Baik, sehat Pak Husni? Alhamdulillah sehat. Tapi memang panggilannya Pak Husni ya Pak? Pak Husni ya. Baik, nah Pak Husni ini adalah Kasubdit Wisata. Jadi sobat pasti bertanya-tanya juga ya bahwa polisi ini ternyata ada spesifikasi lagi. Ternyata juga ada di bidang wisata untuk memberikan pengamanan di bidang wisata. Kita akan bertanya juga kepada Pak Husni nantinya seperti apa tugas dari polisi wisata ini, yang kita tahu bahwa secara umum tugas Polri itu adalah memberikan keamanan, ketertiban di tengah masyarakat dan juga menegakkan hukum Pak ya. Tapi sebelum kita ke sana kita mau berkenalan lebih lanjut nih, mau kepoin juga bagaimana rekam jejak dari Pak Husni sehingga Pak Husni bisa mendapatkan mandat nih tugas di Jambi Pak. Silakan Pak Husni. Ya boleh. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya podcast apa lagi? Podcast Punya Kito. Podcast Punya Kita. Iya, kalau kita diundang ke Polda juga bisa kok Pak ya. Studio kita pindah ke sana bisa Pak. Ya mudah-mudahan ini acara yang bermanfaat buat Siap. masyarakat kita semua. Ya terkait dengan tadi yang disampaikan, kalau Wah, seperti ada telepon Pak. Mau ngangkat dulu Pak? Boleh, silakan, gak apa-apa Pak. Oke. Kalau di podcast aman Pak, semua bisa, makan bisa, nelfon bisa, curhat bisa, bisa semua Pak, aman. Ya. Oke, tadi terkait dengan background ya. Iya, Tadi, betul. Kan saya sampaikan saya masuk polisi itu dari jalur perwira polisi sumber sarjana itu Siap. tahun 2005, kemudian kami dilantik 2005 Desember. Karena background saya adalah kuliahnya dulu di Akademi Aeronautika Dirgantara Bandung. Jadi untuk penempatan pertama saya ditempatkan di Polisi Udara. Siap. Jadi sesuai background, kurang lebih saya 9 tahun mengabdi di Direktorat Polisi Udara. Kemudian 2013 saya melanjutkan sekolah Sespima. Setelah sekolah baru saya pindah ke Polda Jambi 2013. Oke, 2013 pindah ke Polda Jambi, itu Pindah ke posisinya Polda sebagai apa Jambi, Pak? Kemudian saya dipercayakan, diamanahkan untuk jadi Kapolsek di Morobungo, Oke. tepatnya di Pelepat Ilir, Pelepat Pamangkuning. Ilir. Siap. Kemudian saya kembali ke Polda di Bagdalpes, kemudian di Bagbinkar, semua di Biro SDM. Kemudian dari sana saya dipercayakan lagi untuk menjadi Wakapolres di Sarolangun Jambi. Setelah itu saya tahun 2020 kembali ke Polda dengan jabatan PS Kasubdit Wisata di Pamopir Polda Jambi. Baik, jadi mulai tahun 2020 Bapak ya, Ya, resmi 2020. menjadi Kasubdit Wisata di Polda Jambi. Polda Jambi. Nah Pak, saya lihat gelar Bapak di sini ada doktor, terus juga Siap. ada SHMH, Sarjana Betul. Hukum. Nah ini prosesnya gimana Pak, Bapak mendapatkan gelar-gelar ini Pak? Kalau kita bicara itu, kita ke belakang, sebenarnya saya berangkat sekolah itu dari akademi, justrunya akademi penerbangan tadi saya sampaikan di Bandung gitu kan. Iya. Nah, tapi bagi saya ilmu itu tentunya sangat bermanfaat, mungkin buat pribadi, mungkin Iya. juga bisa kita kembangkan untuk Betul. ya dalam lingkup kecil keluarga, kemudian masyarakat sekitar, lebih umum buat Iya. masyarakat yang Iya. Tadi kan juga tugas Polri ini ada penegakan hukum, mungkin bisa relate juga dengan sarjana hukum dan magister hukumnya Pak ya? ya betul, betul. Baiklah, luar biasa. Ini juga bisa menjadi inspirasi untuk anggota Polri lainnya Pak ya? Betul. Supaya juga bisa memprioritaskan pendidikan juga Pak ya? Betul sekali. Baik, luar biasa. Nah, Bapak tadi sudah menceritakan, Bapak bergabung menjadi Kasubdit Wisata itu dari Siap. tahun 2020. Tapi Betul. kita juga pengen tahu Pak, polisi wisata ini sebenarnya apa dan bagaimana keberadaannya di seluruh Indonesia dan juga di Jambi Pak? Oke, mungkin sebelum kita ke sana tadi
Abang juga udah menjelaskan ya bahwa Siap. tugas polisi secara umum. Mungkin kami lebih Mendetailkan lagi mendetailkan Pak ya. lagi, memang Betul. berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu pasal 13 menjelaskan bahwa memang tugas polisi itu ada 3. Yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Siap. yang disampaikan tadi. Baik. Kemudian Wah, lulus ujian saya nih kayaknya ya. melakukan penegakan hukum, Siap. kemudian juga memberikan itu pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Kemudian di Perkap Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 itu adanya Direktorat Pamopid untuk SOTK tingkat Polda. Nah, di Siap. situ ada Direktur Pamopid, kemudian dibantu oleh Wadir, dan di bawah Direktur Pamopid itu ada terdiri dari 4 kasubdit. Baik, baik. 4 kasubdit diantaranya kasubdit audit, kemudian kasubdit waster pengawasan tertentu, Iya. kemudian kasubdit PIV, kemudian kasubdit wisata yang saat ini saya emban sebagai kasubdit wisata. Baik. Begitu. Oke, keberadaannya gimana Pak di Indonesia untuk kasubdit wisata ini Pak? Keberadaannya, yaitu tadi saya sampaikan, karena Direktur Pamopid itu membawahi salah satunya subdit wisata tadi, Iya. jadi seluruh Indonesia itu sudah ada Oh, oke. untuk subdit wisata. Begitu juga dengan Jambi Pak ya? Begitu juga dengan Jambi. Baik. Nah, untuk tugasnya dari subdit wisata ini apa Pak? Ya, karena kalau tugas secara dijelaskan juga, kembali lagi kita ke dasar, karena Iya. kita memang bekerja berdasarkan dasar hukum. Iya, memang ada regulasi ya Pak ya? Ada regulasinya dan kita tidak boleh lari dari itu. Siap. Perpol nomor 14 tahun 2018 sekarang yang merupakan perubahan atas Perpol nomor 22 Ya, tahun 2010. 10 tadi ya. Itu tugas dan tanggung jawab tugas polisi wisata adalah melaksanakan pengamanan objek wisata siap. serta mobilisasi wisatawan jika dibutuhkan, gitu. Membutuhkan kebutuhan khusus pengamanan. Jadi itu merupakan tugas kita. Oke, berarti ada yang umum, ada yang khusus ya Pak ya? Jadi kalau misalnya wisatawan membutuhkan pengamanan khusus, itu bisa kita Akomodir. akomodir. Itu untuk tugasnya. Kemudian untuk fungsinya itu tentu ada 2 tadi, Ya. melakukan pengamanan dan mobilisasi wisatawan. Oke, jadi memang ada sejumlah tugas-tugas agar bisa menciptakan suasana yang sejuk, damai di Iya. Jambi, terutama di tempat-tempat pariwisata, Pak ya. Betul sekali. Karena Dan kita melihat juga tempat wisata di Jambi ini kan beragam, Pak ya, mulai dari Betul. kota sampai dengan di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Nah, bagaimana Pak akomodir semua tempat wisata ini, Pak? ya tentunya secara personil anggota saya di Subdit Wisata Dir Pamopid Polda Jambi itu terdiri dari 24 personil, Siap. dan kita tentunya melaksanakan pengamanan di tempat-tempat wisata dengan cara patroli, kemudian ya ada kegiatan preventif, represif yang kita laksanakan. Baik. Dan dalam melaksanakan kegiatan itu tentunya kita selalu berdasarkan pada rencana kegiatan yang harus kita buat. Kemudian dalam pelaksanaannya ya rencana kegiatan yang sudah kita buat kita laksanakan untuk melaksanakan kegiatan itu. Baik, ada patroli, ada preventif tadi Pak ya? Ya, Preventif, ada preventif sama preventif. dan represif. Represif juga ada Pak ya. Ya, Nah, itu kita bisa strategi ceritakan satu-satu nih Pak dari patroli dulu Pak. Berarti patroli ini setiap hari dilaksanakan oleh polisi wisata sesuai dengan rencana giat yang sudah disusun ya. Betul. Jadi kegiatan patroli itu merupakan kegiatan dari preventif tadi yang saya sampaikan. Salah satunya kegiatan patroli, kemudian sambang, Siap. ya melakukan pengamanan bersama dengan pihak-pihak internal objek wisata gitu. Nah, itu salah satu kegiatan preventif. Berarti berkolaborasi juga dong Pak ya. Berkolaborasi. Kemudian untuk kegiatan preventifnya kita ya melakukan himbauan kepada pelaku-pelaku wisata gitu, Siap. atau wisatawan. Juga kita melakukan koordinasi dengan stakeholder yang lain, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten dan Kota. Nah, itu kegiatan yang kita laksanakan dalam bentuk preventifnya gitu. Oke, kalau preventif ini berarti ada tindakan Pak ya. Betul sekali. Nah, itu biasanya apa yang ditemuin Pak ketika di tempat-tempat wisata di Jambi itu? Tindakan yang bisa dilakukan dan menjadi fungsi dari subdit ini Pak. Ya kalau kita lebih ke untuk saat ini ke kegiatan yang sering kita lakukan preventif, yaitu tadi kita laksanakan patroli bersama. Oke, contohnya, siap. Gitu kan. Nah, kita memberikan himbauan-himbauan kepada pelaku usaha wisata. Contoh misalnya fungsi kita
kita lihat kegiatan patroli misalnya. Oh, di sini tentunya dalam kegiatan pada objek wisata itu tentu kita harus melihat dulu. Kadang kita ada yang dinamakan sistem manajemen pengamanan SMP pada objek wisata. Contoh misalnya kalau ini wisatanya di air, tentunya kita lihat pada saat patroli, selain kita menghimbau kepada wisatawan, kita juga memberikan informasi atau masukan kepada pihak pelaku usahanya, apakah di dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini sudah mengikuti SOP, sesuai standar atau enggak. Sesuai standar atau enggak. Gitu. Kalau di air mungkin ya setidaknya sarana prasarananya sudah mengikuti aturan yang sudah ada, dan itu yang selalu kita berikan. Baik. Jadi memang ada sejumlah sosialisasi, himbauan-himbauan juga. Betul, supaya memang mengikuti aturan yang ada. Betul. Dan ini juga untuk keselamatan dari para wisatawan, Pak. Selain keselamatan wisatawan, juga keselamatan para pelaku usahanya. Betul. Jadi Karena sama-sama selamat ya. Hal-hal yang tidak diinginkan, pasti kembali lagi pelaku usahanya gitu. Apakah sudah mengikuti SOP yang sudah kita terapkan atau belum? Betul. Nah, di Jambi kan banyak nih Pak tempat-tempat wisata. Jadi tadi Bapak sudah mengatakan rencana giatnya itu kan patroli. Nah, patroli yang sudah dilaksanakan sejauh ini di mana saja Pak? Itu salah satunya patroli. Salah satunya patroli Kalau ya. kita melaksanakan kegiatan ya hampir mungkin di Gendala Rasi yang ada di Kota Jambi misalnya, kemudian di Danau Sipin. Siap. Kemudian ya di Candi Tugu Keris ya Pak ya. Tugu Juang. Itu semua keliling ya Pak ya. Termasuk juga pusat perbelanjaan seperti Ramayana, Jamtos, Trona yang ada di Jambi gitu kan, itu masuk dalam wilayah patrolinya kita, polisi wisata. Oke, berarti kalau yang di pasar dekat ini Pak, Simpang Bata itu juga ya Pak? Apa tuh namanya? Ada juga Pak ya. Itu kan ada lokasi wisata belanja ya di situ Pak ya. Ya, mungkin keliling juga kali di situ Pak ya. Betul sekali. Jadi untuk wilayah yang sering kita patroli itu tadi Pasar Sitimang Pak. Perhotelan juga. Iya, perhotelan ya, itu tadi kita juga dengan stakeholdernya kita menjalin komunikasi. Berarti dengan PHRI juga berkoordinasi tadi, ya Pak ya. Oke, jadi 24 personil. 24 personil. Dari Subdit ini Pak ya, Subdit Wisata Polda Jambi. Nah, kita juga pengen tahu Pak, perbedaannya mungkin dari sisi kostum sehingga masyarakat juga teredukasi ini ketika mungkin melihat anggota polisi yang ini, oh ini udah bisa ketahuan nih adalah polisi wisata. Betul gitu. Silakan Pak, bagaimana perbedaan kostumnya dengan polisi pada umumnya Pak? Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih kepada podcast ini gitu. Siap. Kan. Setidaknya kami bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya ada polisi wisata di tubuh Polri itu. Kita harus menggaungkan Pak ya polisi wisata ini supaya makin terkenal, makin hits, jadi masyarakat juga makin aman nih ketika sudah tahu oh ini polisi wisata nih, tempat-tempat wisata. Siap, alhamdulillah. Iya, siap. Jadi kembali lagi kalau untuk terkait dengan kalau mungkin Abang bilang kostum, kalau kita gampol itu seragam Polri-nya. Oke, gampol ya Pak. Ada 4 kalau untuk saat ini berdasarkan perpol sekarang. Jadi ada yang saat ini saya pakai menggunakan dasi, kemudian ada juga menggunakan kaos, itu ada 3 warna. Jadi ada warna biru, ada warna merah maron, dan juga ada warna putih. Untuk bahannya kaos mungkin ya kalau saya pribadi mungkin biar lebih dekat dengan masyarakat gitu. Jadi biar masyarakatnya tidak merasa kaku karena kita tempat wisata. Lebih humanis. Ya Pak ya. Oke. Jadi bisa dinotis juga nih buat sobat-sobat semua ya. Salah satunya ini kostum yang dipakai sama Pak Husni. Ya mungkin ketika ketemu Pak Husni di tempat-tempat wisata tegur aja nggak apa-apa ya. Oh iya. Ini Bapak yang di podcast kemarin nih. Sebelum masyarakat negur kita yang udah tegur duluan. Oh iya. Itu mencerminkan humanisnya polisi wisata. Betul sekali Pak. Asal jangan keteguran aja Pak ya. Nanti tiba-tiba keteguran, nangis sendiri Pak ya. Tapi bisa dirukuyah kok sama Pak Husni ya. Terus juga tadi ada 3 baju kaosnya Pak ya, gampolnya yang versi kaosnya. Jadi nanti juga bisa dinotis nih untuk sobat-sobat semua yang berada di tempat wisata. Kayaknya penting banget nih telepon Pak. Sebenarnya dari gampol itu tadi ya cuman mungkin untuk penggunaannya kalau kita sebenarnya untuk polisi wisata itu ada juga menggunakan celana pendek sebenarnya pada saat patroli. Tapi itu di tempat-tempat yang ada
wisata pantainya lah. Kalau di Jambi, Kalau di Jambi Pantai nanti Auduri Pak. Pantai Auduri Pak. Jadi nanti kalau kita pakai itu di Jambi lebih aneh lagi, ini kenapa polisi pakai celana pendek gitu. Iya, Padahal iya. itu ada aturannya yang mengatur tentang itu. Oke, jadi mungkin bisa ketemu di daerah-daerah pantai. Kalau di Jambi mungkin pantai timur ya Pak ya, tapi nggak terlalu ramai kalau di Iya, pantai timur betul. Pak ya. Mungkin kalau di daerah-daerah lain, ini Daerah juga lain- bisa menjadi informasi juga buat Betul masyarakat ya sekali. Pak ya. Iya, betul sekali. Daerah-daerah lain yang ada pantai seperti Lampung, Lampung, Ya, Pak ya. kalau kita kembali Indonesia, Bali. Bali, Nah, betul. sekali. Di Jambi nanti bakal dibuat ya, pantai buatan aja Pak. Dekat Ancol nih, Betul. cocok nih. Boleh, Dekat boleh. Pelabuhan Pasir ya Pak ya. Boleh, jadi penggunaan gampol kita biar bisa juga teredukasi ke masyarakat kalau ada pantainya di Jambi. Betul sekali. Jadi pembagian tugas dari personil gimana Pak? Kalau pembagian tugas ya kita tetap melaksanakan patroli. Nah, patroli itu ada yang patroli siang, patroli malam. Oh sampai malam patrolinya Sampai malam Pak? juga kita laksanakan kegiatan patroli, khususnya mungkin pada saat-saat kita anggap wisatawannya banyak, ramai tempat-tempat tertentu gitu kan. Mungkin di kayak Tugu Keris, kalau di Jambi malam minggu kan biasanya ramai itu. Betul, Nah, itu betul. pasti selalu ada anggota kita yang melaksanakan patroli untuk di malam-malam itu. Dan juga ketika ada acara-acara tertentu di tempat wisata juga hadir ya Pak ya? Betul sekali. Ya itu tadi karena kita udah menjalin koordinasi yang baik dengan stakeholder yang Oke. khususnya bergerak di bidang wisata. Oke, jadi tadi Bapak juga menyampaikan ya bekerja sama dengan bermitra juga ya dengan Betul. stakeholder terkait salah satunya Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Nah, apa saja Pak yang dilakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Pak? Kalau koordinasi misalnya Dinas Pariwisata melaksanakan kegiatan event misalnya Festival Danau Kerinci, Oke, ataupun Festival misalnya Batanghari ya Pak Festival ya? Batanghari, misalnya kayak Danau Sipin ada kegiatan lomba perahu misalnya, atau kemarin kita pernah sampai ke sama-sama dengan Dinas Pariwisata ke Geopark Merangin gitu. Nah itulah bentuk kerjasama yang kita laksanakan. Dan pada intinya kita kembali lagi memberikan pelayanan terbaik untuk kegiatan-kegiatan baik itu pelaku usaha maupun wisatawan yang ada di wilayah hukum Polda Jambi. Oke, mendukung Sabta Pesona wisata juga ya. Betul dari sisi amannya, Betul. Pak ya. Nah, Pak, itu kan masih di wilayah Jambi, itu banyak sekali dilakukan patroli Pak ya. Sering sekali dilakukan patroli sesuai dengan rencana giat yang sudah disusun. Nah, ini bagaimana Pak selain bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk ke lokasi-lokasi seperti di Merangin, Kerinci dan lain sebagainya. Untuk wilayah-wilayah tersebut, apakah juga ada bagian dari ini Pak, subdit wisata di masing-masing Polres Pak? Atau seperti apa rencananya ke depan Pak? Ya itu, kalau terkait dengan subdit wisata di Polres, kita memang belum ada. Tapi untuk mewakili bahwa ada kehadiran Pamopit itu kita masih menginduk di Samapta. Jadi memang kita Dirpam Opit itu belum punya kasat di kewilayahan. Jadi untuk Pamopit untuk di wilayah itu masih menginduk ke Kasat Samapta. Karena di bawah Kasat Samapta itu ada namanya Kanit Pamopit. Jadi secara umum Kanit Pamopit. Tapi ini menjadi wacana dan memang ini sudah kita usulkan, sudah permintaan dari pimpinan kita tingkat Mabes Polri bahwa di Jambi itu ada 4 Polres yang sudah kita ajukan untuk dibuatkan, untuk diadakan maksudnya kasat yang ada di Polres tersebut. Salah 4 Polres yang saya maksud itu ada Kota Jambi tentunya, Jambi, Polresta, siap. kemudian juga ada Muara Jambi, Polres Muara Jambi, Polres Merangin sama Polres Kerinci. Oke. Karena memang itu yang menjadi skala prioritas kita untuk menempatkan nanti ada kasat Pamopit. Nah, sehingga kalau sudah ada kasat Pamopit, ada perpanjangan tangan kita. Tapi bukan berarti dengan tidak ada kasat Pamopit di wilayah sekarang, di jajaran kegiatan wisata tidak berjalan untuk pengamanannya, enggak begitu. Tetap berjalan Pak ya. berjalan dengan baik. Tetap dikoordinasikan Tetap dengan baik. berkoordinasi dengan baik. Tapi ya itu tadi hanya secara struktur Kanit Pamopitnya masih di bawah Kasat Samapta. Oke, dan ini juga terpilih daerah-daerah yang mungkin lebih banyak dikunjungi wisatawan Pak Betul ya. sekali. Jadi untuk saat ini kita ajukan 4 wilayah kabupaten dan kota tadi. Baik, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di tahun-tahun yang akan datang seluruh Polres itu juga memiliki Pak ya. Harapan kita semua tentunya begitu. Itu kapan realisasi kira-kira Pak? Nah, kalau itu nanti kita Semoga secepatnya Pak ya. Semoga secepatnya. Secepatnya ada, jadi juga perpanjangan tangannya juga lebih luas lagi jangkauannya Pak ya. Betul sekali. Nah Pak, tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa ada pengamanan khusus. Ya. Ya, pengamanan khusus untuk mungkin acara-acara tertentu atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang nanti akan datang ke lokasi wisata gitu. Itu teknisnya seperti apa Pak?
Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa fungsi kita ada dua tadi, pengamanan objek wisata, kemudian juga mobilisasi wisatawan. Jadi kalau memang ada permintaan secara khusus terkait dengan acara-acara atau momen-momen tertentu, ya kita akan pasti mendukung kegiatan itu dan kita akan pasti lakukan pengamanan. Oke, baik. Jadi memang harus lapor dulu nih Pak ya? Iya, betul. Supaya sesuai SOP juga lah Pak ya? Supaya nanti juga bisa mendapatkan pengamanan dari polisi wisata, ya Pak? Ya, baik sekali. Pak, kita pengen tahu juga Pak, bagaimana temuan-temuan selama polisi wisata mungkin melakukan patroli, mungkin melakukan upaya preventif juga di sejumlah lokasi wisata di Jambi, apa saja yang biasa ditemuin Pak? Ya itu tadi, pada prinsipnya memang kita memberikan kenyamanan dan keamanan baik bagi pelaku maupun bagi wisatawan. Iya, ada yang ini nggak Pak? Ada yang bandel nggak? Misalnya nih pelaku usahanya ada yang sedikit bandel gitu, dan memang harus ditegasin gitu. Ya itulah tadi fungsinya kita, gitu kan. Misalnya kita melaksanakan patroli, di sana juga kita melihat apakah pelaku usahanya sudah menerapkan SOP sesuai dengan standar operasional prosedur misalnya kan. Contoh misalnya di Danau Sipin aja misalnya. Ya tentunya sarana prasarananya memang sudah standar gitu kan. Mungkin kalau memang ada wisatawan yang naik perahu ketek itu, setidaknya ada SOP di sana, mungkin ada life jacketnya harus ada, mungkin penumpangnya harus terdata. Nah itu yang selalu kita ingatkan dan kita selalu memberikan masukan kepada pelaku usaha untuk setiap kegiatan di wisata itu tersebut, jadi harus ada SOP-nya seharusnya. Dan itu selalu kita ingatkan. Berarti selalu mengingatkan SOP ini Pak ya? Betul. Kalau temuan-temuan lain Pak, mungkin Pak selain itu Pak ada nggak Pak di tempat-tempat wisata kayak misalnya pada malam hari kan, malam hari juga sepertinya agak sedikit rentan nih dengan hal-hal yang negatif gitu Pak. Kalau temuan ya mungkin lebih pada saat beberapa tahun yang lalu, contohnya misal kita dalam masa COVID waktu itu mungkin sedikit banyak temuan kita. Contohnya misal udah jelas ada aturan dari pemerintah gitu kan, masyarakat yang melaksanakan wisata itu ada pembatasan ya Pak ya dulu ya. Ada pembatasan, kemudian harus menggunakan masker. Nah itu memang agak kewalahan kita. Tapi nggak ada masalah. Intinya kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya yang ada di Kota Jambi, lebih khusus lagi di tempat-tempat wisata. Kalau ada tagline sekarang pimpinan kita Bapak Kapolda Jambi itu ikhlas menuju yang terbaik. Luar biasa. Memang harus bekerja dengan ikhlas ya Pak ya? Ya betul. Kalau nggak ikhlas nanti jadi beban. Ya jadi Pak? Dongkol gitu. Jadi dongkol. Apalagi kalau lagi dinas malam ya Pak. Memang harus ikhlas. Bekerja apapun bidangnya itu memang harus ikhlas dan dijadikan hobi ya Pak. Betul sekali. Supaya memang harus mendalami dan kita juga menghasilkan kinerja yang baik. Betul. Ya Pak. Luar biasa. Luar biasa. Quote hari ini ya dari Pak Husni. Tadi Pak Husni yang nyampein ke saya. Tapi Pak, Bapak cara memberikan semangat kepada personil gimana Pak? Ya memang karena ini sudah menjadi tugas pokok kita dan ini memang harus kita laksanakan. Ya tadi semboyan seperti yang kita tagline dari Pak Kapolda kita. Pokoknya apapun itu kita laksanakan secara ikhlas saja. Ikhlas untuk menuju yang terbaik. Insya Allah apa yang kita perbuat setidaknya menjadi ladang amal buat kita. Memang harus benar-benar ikhlas ya. Betul. Jadi di sini juga kita bisa melihat ya guys ya bahwa memang ada sejumlah tugas-tugas yang mulia ini yang dilakukan oleh polisi wisata, dan di Jambi juga kan banyak event nih Pak ya. Event-event pariwisata, dan di situ nantinya polisi wisata juga bakal terlibat untuk mendukung event-event baik itu skala provinsi, nasional bahkan internasional terlaksana dengan baik ya Pak. Betul. Itu memang menjadi tujuan kita ya, pada dasar pada intinya itu tadi. Kehadiran kita selalu memberikan pelayanan terbaik dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi masyarakat. Siap. Nah bentar lagi kan ini momennya adalah momen Ramadan, Lebaran, Idul Fitri ya Pak ya. Nah nanti tugas dari polisi wisata ini seperti apa Pak? Pasti lebih intens lagi ya. Biasanya kalau Lebaran, Idul Fitri itu tempat-tempat wisata itu ramai sekali dikunjungi sama masyarakat. Nah seperti apa? Mungkin sudah ada persiapan dan juga strategi yang bakal dilakukan nih Pak. Kalau persiapan tentunya karena ini memang sudah menjadi tugas rutin bagi kita. Baik. Ya tentunya tetap kita jalani. Ya apapun itu ya kita udah menanggung resiko kita sebagai anggota polisi. Di saat teman-teman kita melaksanakan Lebaran gitu kan, kita
ya, harus bertugas. harus bertugas, memberikan pelayanan terbaik untuk ya sebenarnya secara pribadi kita juga ingin melaksanakan wisata, tapi kembali lagi karena memang kita sudah pilihan hidup kita untuk menjadi anggota Polri dan kita harus melaksanakan. Harus mengabdi ya Pak. Harus mengabdi. Nah jadi polisi itu juga manusia guys. Jadi memang ada saat-saatnya pengen wisata, pengen kumpul bareng keluarga. Betul. Ya, tapi memang terkendala karena memang ini adalah tanggung jawab sebagai abdi negara. Betul. Ya Pak ya. Jadi kita memang harus bangga nih sama insan Polri yang ada di Jambi dan juga Indonesia yang sudah menjalankan tugasnya dalam berbagai situasi apapun ya Pak. Siap. Baik. Ini luar biasa banget Pak. Selanjutnya Pak, pengalaman Bapak nih Pak menjadi polisi wisata seperti apa Pak? Bisa diceritain juga dong Pak, di-share Pak. Kalau pengalaman sejauh ini ya asik-asik aja. Enjoy Pak ya. Enjoy aja karena segala sesuatu kita laksanakan dengan ikhlas saja. Dan ya pada prinsip tetap kita memberikan yaitu tadi pelayanan kita terbaik buat masyarakat. Oke. Nah, tadi Bapak juga menyampaikan sempat ke daerah-daerah yang ada di kabupaten-kabupaten tetangga nih Pak. Betul. Nah, itu pengalaman selama di sana gimana Pak? Kalau pengalaman ya contoh beberapa tahun yang lalu ada kegiatan event di Geopark Merangin. Oke, yang rafting ya? Atau bukan Pak? Yang Geopark yang ada pemberian apa waktu itu kalau nggak salah yang masuk di dalam penilaian UNESCO. UNESCO itu. Oke. Ya karena kembali lagi karena kita kerjanya kembali lagi tadi dengan niat ikhlas gitu kan memberikan pelayanan. Pada saat itu memang kalau kita bicara terkait anggaran kita nggak didukung anggaran, kemudian juga dari terbatas ya Pak ya, kemudian dari dinas untuk kegiatan tersebut maksudnya Tapi kalau untuk kegiatan rutin kita didukung anggaran. Nah tapi karena kita komunikasi yang baik dengan dinas-dinas pariwisata gitu kan ya apapun itu tugas itu bisa kita laksanakan dan itu berjalan dengan baik lancar gitu. Aman-aman semua Pak ya? Aman-aman semua. Yang penting balik lagi tadi ikhlas. Ikhlas. Bener-bener ikhlas Pak ya? Siap. Jadi itu pengalamannya selama di Geopark Merangin. Geopark Merangin. Ada pengalaman lucu Pak selama tugas Pak? Pengalaman lucu ya? Ya kadang lucu-lucu aja lah sama anggota gitu. Ada yang ngusil nggak Pak? Misalnya kadang ke Muara Jambi kita patroli karena jaraknya agak jauh mungkin karena malamnya rekan-rekan anggota misalnya malam minggunya patroli kemudian besoknya melaksanakan patroli lagi mungkin di jalan ya, ada yang ketiduran ya usil-usil aja lah. Tapi itu yang justru membuat keakraban di antara kita. Betul. Jadi kekeluargaannya terasa kuat sekali Pak ya. Tapi saya penasaran juga Pak, kan selain mungkin bertugas kan otomatis kan sama-sama Pak. Nah di luar bertugas untuk momen-momen kebersamaan sesama personil tuh gimana Pak? Jadi di samping kita melaksanakan tugas yang memang menjadi tanggung jawab kita selaku polisi wisata tadi, di luar itu ya saya selaku Kasubdit Wisata tetap menciptakan kebersamaan. Oke. Berarti suasana kekeluargaan itu memang harus diprioritaskan Pak ya? Dari skala yang kecil aja yang bisa kita buat. Mungkin 1 minggu sekali mungkin kita ajak sarapan bareng gitu kan. Jadi ya gitulah bentuk keakraban. Karena biasanya motivasi pimpinan itu berharga sekali Pak ya. Betul, dengan hal-hal seperti itu juga itu bisa meningkatkan kinerja dari para personil Pak. Betul. Jadi diajak sarapan bareng ya Pak. Kalau liburan bareng Pak. Dan itu juga pernah kita lakukan. Oh pernah dilakukan. Ya walaupun mungkin liburan barengnya di Danau Sipin. Iya nggak apa-apa yang penting liburan Pak ya. Iya bawa nasi masing-masing kita makan di danau gitu kan. Itu ya untuk menciptakan rasa kekeluargaan sesama kita lah. Khususnya pada subdit yang saya. Oke, siap. Ini penting ya, karena selain tugas kita juga perlu healing ya Pak. Betul. Karena kadang nggak selalu materi yang membuat kita jadi akrab gitu Pak. Dengan kebersamaan yang ya sedikit yang bisa kita perbuat dan itu menyentuh mereka bisa bekerja dengan kita dengan baik dan itu bisa tercipta suasana kerja yang enak. Oke. Nah Pak, dari tahun 2020 tadi Pak ya, Bapak bertugas sebagai Subdit Wisata sampai dengan sekarang juga masih terus bertugas. Evaluasinya gimana Pak? 2020, 2021, 22, 23? Kalau secara personil ya tentunya kami dengan banyaknya jangkauan objek wisata tentunya kami secara evaluasi tetap membutuhkan personil seperti yang tadi di awal kita sampaikan membutuhkan mungkin cepat terbentuknya
satker Ya, yang sampai ada ke di Polsek ya, wilayah, Pak. Polres di ya. Polres, terutama 4 Polres tadi. Oke. Itu dalam rangka kita meningkatkan kualitas kita, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, jadi Khususnya memang masyarakat yang wisata. Jadi ada peningkatan-peningkatan supaya masyarakat juga nantinya ini Pak ya bisa merasa aman Betul. di tempat-tempat wisata. Tapi kalau di ngomong-ngomong tempat wisata, wisata apa sih Bapak yang paling suka kalau di Jambi Pak? Sebenarnya kalau di Jambi ya, tapi agak jauh mungkin ya. Iya. Dulu pernah saya melaksanakan yang di Geopark Merangin, karena secara pribadi saya mungkin agak sedikit yang hobi tantangan. kalau dengan Oh, berarti olahraga. Bapak suka rafting ya? Betul. Oke, siap. Contoh misalnya Geopark gitu kan, apa Arung jeram. Heeh. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu dulu kita pernah gabung sama Dinas Pariwisata Provinsi. Heeh. Ada Bang Amril nggak? Oh, ada betul. Ada ya? Justru beliau yang ininya. Oke, Jadi siap. kita pernah Dinas Pariwisata mengumpulkan penggiat-penggiat wisata di Di Jambi ya. Provinsi Jambi. Di situ saya ketemu ada yang para layang dari Kerinci gitu Oh, kan. tapi Bapak pernah naik para layang? Kalau para layang justru saya belum pernah, tapi saya pengen untuk Pengen itu. ya. Cuman Tapi waktunya yang belum sempat ya Pak ya. Tapi saya justru sudah ikut terjun. Nah, maksud saya terjun ya itu tadi. terjun apa nih Pak? Terjun ke dari pesawat, terjun payung. Oh, terjun payung. Makanya saya pesawat. bilang saya pengen sekali, waktu itu saya sangat tertarik karena ada para layang di Kerinci, cuman karena kesibukan dan lain hal sehingga saya belum pernah ke sana. Bapak terjun dari pesawat itu dalam rangka apa Pak? Latihan atau memang atraksi Pak? Ya, Terjun karena payung. memang hobi aja. Hobi. Agak ekstrim ya hobinya. Berarti bisa dong nanti Pak ya terjun dari ini jembatan Aurduri ke bawah Pak ya. Jadi memang Bapak suka hal-hal yang menantang seperti itu. Ya kira-kira begitulah. Jadi kapan nih rencananya Pak mau main para layang Pak? Boleh, nanti kita koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi aja. Siap. Mungkin dalam waktu dekat bisa direncanakan. Iya, dan ini langsung didengar Pak ya sama pihak pariwisata yang juga iya, hadir hari ini boleh. Pak ya. Terus juga tadi suka main rafting atau arum jeram Pak. Jadi udah berapa kali Bapak main arum jeram? Kalau di Merangin justru baru 1 kali pada saat saya Pas pengamanan kemarin Pak ya, tugas kemarin ya. bukan pada saat menjadi Kapolsek di Oh. Lamang Kuning. Jadi waktu itu ya itu tadi saya bilang dalam rangka kita menciptakan rasa kekeluargaan dalam satu polsek Iya. yang saya pimpin saat itu, ya di hari libur kita pergi ke sana, satu polsek itu kita berangkat semua. Oh ya, asik Pak ya. Iya. Jadi kekeluargaan terasa banget Iya, Pak, begitu. kebersamaannya juga ya. Betul sekali. Jadi itu satu tim main arum jeram semua Pak. Betul. Main arung jeram semua. Bapak di posisi mana Pak? Arum jeram Pak, depan, tengah, atau belakang Pak? Ya. Karena suka tantangan di depan ya. Ya kira-kira begitu. Tapi sebelumnya Bapak pernah main arum jeram di mana Pak? Selain di Merangin Pak? Belum pernah. Oh belum pernah. Betul. Jadi gimana rasanya main arum jeram di Jambi Pak? Dan bagaimana Ya, dengan sangat- arus sungai? Sangat memacu adrenalin. Iya. Tapi kembali lagi ya masih di sungai ya maksudnya. Nah, baik. Jadi Nggak nanti se-ekstrim yang saya laksanakan sebelumnya. Oke. Dari udara ke Ya, bawah Pak karena ya. kalau terjun ya keselamatan ada pada diri kita sendiri gitu. Siap, Karena kalau siap. kita nggak buka payungnya ya wassalam. Tapi Pak di arum jeram ini Bapak memantaunya SOP yang dilaksanakan gimana Pak? Kan ini bagian dari pengawasan polisi wisata juga Pak ya. Betul. Nah, yang itu yang justru pada saat saya sebagai Kasubdit Wisata yang saya sempat laksanakan waktu itu bareng-bareng Dinas Pariwisata, ya Oke. kita sempat ngecek itu. Tapi ya sejauh ini udah cukup baik, mereka semua yang akan melaksanakan diberikan arahan terlebih dahulu gitu kan. Jika terjadi kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan, kita harusnya begini. Yang paling utama semua peserta arung jeram wajib menggunakan life jacket. Life jacket, Tapi ya. setidaknya ditanyakan dulu para wisata ini, para arung jeram ini bisa tidak atau Iya. ada ketakutan nggak dengan air gitu, atau Betul. bisa berenang atau tidak. Itu setidaknya SOP itu sudah mereka Ada laksanakan. penyakit tertentu atau Betul enggak sekali, ya Pak betul ya. sekali. Nanti Dan itu- takutnya ada hal yang tidak diinginkan Betul. ketika sudah ini Pak ya. Jadi memang itu terus diingatkan. Kita ingatkan itu kewajiban kita. Kalau para layang yang di Kerinci itu gimana Pak?
Ya itu tadi saya sampaikan, karena saya belum pernah melaksanakan itu, jadi saya nggak bisa cerita. Oh gitu, baiklah. Jadi memang harus dicoba dulu nih Betul. supaya bapaknya bisa cerita nih. Betul sekali. Ya, next mungkin bisa kita undang lagi Pak Usni setelah Pak Usni naik para layang ya Pak. Boleh. Tapi kalau objek wisata yang ada di Kerinci Pak, dan Iya. juga Sungai Penuh, ini kan banyak beragam Pak ya. Banyak, betul. Yang memang benar-benar paling ingin Bapak kunjungi itu selain para layang tadi apa Pak? Mungkin Bapak mau daki Gunung Kerinci Pak? Daki gunung kayaknya enggak. Enggak. Iya. Kenapa Pak? Karena kan tantangan juga Pak. Bisa ketemu satwa-satwa di sana juga Oh, bisa gitu Pak. ya. Iya, Itu tantangan juga loh Pak. Kalau daki gunung mungkin enggak lah. Belum dulu Pak Belum ya. dulu. Heeh. Siap. Kalau daki yang lain bisa Pak ya. Kebun teh maksudnya. Iya, boleh. Bisa. Iya. Tapi dari sekian banyak kuliner-kuliner Jambi, Bapak sukanya kuliner apa Pak? Ini kan masih berbau Kalau wisata juga ya. Ya, betul sekali, Pak. Jadi kalau kita bicara wisata itu ya seni budayanya, Betul. daerah, kulinernya, Kulinernya. itu masuk wisata juga. Mm-mm. Kalau di Jambi ini ya tadi saya sampaikan kurang lebih mirip-mirip Palembang lah ya. Mm-mm. Ya mungkin kalau saya dalam keluarga itu mungkin seminggu sekali ya tekwan, kira-kira begitu lah. Mm-mm. Berarti Kalau kulinernya. nggak susah-susah nyari tekwan kalau di Jambi Iya. Pak ya. Mm-mm. Kita main ke rumah Bang Amril aja ada tekwan. Sudah ada ya? Sudah Waduh, ada. Berarti kapan-kapan kita main deh. Siap Pak. Main ke rumah PD kita juga ada tekwan nih Pak. Siap. Tapi hari ini nggak disiapin ya. Berarti emang suka makanan-makanan olahan ikan, Betul. Bapak ya. Dan base-nya itu adalah yang basah-basah seperti kuah ya Pak ya. Oke, jadi memang banyak sekali nih makanan-makanan Jambi yang juga patut dicoba sama Pak Husni nih. Betul Ya, mungkin dari ikan tepe gitu Pak ya. Ikan tepe. Ikan tepe sudah Pak ya? Ikan apa tuh? Oh belum tahu Pak ikan tepe Pak. Belum. Jadi ikan tepe itu adalah olahan dari ikan yang dipotong memanjang gitu Pak. Tapi dia masaknya kadang ada yang pakai sambal, terus juga ada yang pakai gulai ya Bang ya. Gulai tapi dia agak kental gitu Pak. Tapi kalau Bapak mau ikan tepe Pak, Bapak kondangan aja di daerah seberang banyak Pak. Oh gitu ya. Iya. Iya siap. Tapi saya sempat ini juga yang terkait kuliner gitu. Sempat waktu jadi Wakapolres di Sarolangun itu, Heeh. pas ada saat ya ada hajatan di rumah warga gitu kan. Dia bilang, "Oh, ini sambal pijak." Saya sempat mikir juga. Sambal pija. Apa ini buatnya dipijak-pijak sehingga ternyata enggak gitu kan. Namanya aja sambal Namanya pijak. aja ya. sambal pijak. Itu di Sarolangun saya temukan. Oke, jadi Ya beragam banyak sekali wisata kuliner kita. ya ini bisa menjadi cerita unik juga ya. Siapa tahu nanti bapaknya pindah tugas lagi, siapa tahu ya Pak ya. Karena memang di institusi Polri ini kita juga harus siap Pak ya. Iya, betul. Siap untuk dipindahkan Ditempatkan di mana saja. di mana saja. Jadi dari beberapa tempat yang sudah Bapak diberikan mandat seperti itu, Iya. Jambi yang paling berkesan Pak. Ya Jambi kurang lebih karena udah dianggap kayak kampung halaman kali ya. Iya, mungkin bisa jadi. Karena cuma 5 jam ya Pak ke Ya, kampung cuma Bapak. 5 jam udah kembali ke kampung halaman gitu. Tapi Bapak ada keinginan nggak Pak? Nih seandainya nih Pak ya, Ya. andai aja nih Pak. Ini kan daerah di Indonesia kan banyak nih provinsinya. Betul sekali. Daerah mana yang Bapak pengen dapat tugas Pak? Ini andai-andai aja Pak. Berandai ya. Berandai aja Pak. Kalau berandai-andai ya nggak jauh dari Monas lah kira-kira. Oh Jakarta. Anak Jakarta Selatan nih kayaknya. Ya atau kalau nggak tetangga gitu kan, Jawa Barat gitu. Ya. Jawa Barat. Kenapa Pak? Pengen di sana Pak? Ini cuma cerita aja Pak. Iya karena memang Heeh. selain sejuk lah di sana gitu kan. Wisata kulinernya cukup unik dan aneh. Nggak panas kayak di Jambi Pak ya? Ya, Wisata kulinernya banyak. wisata kulinernya. Terus banyak. juga hiburannya banyak. Ya. Mm-mm. Tapi siapa tahu di Jambi bisa bersaing kayak Jakarta gimana Pak? Seandainya Jambi nih bersaing kita sama harus- Jakarta. Ya harus optimis begitu, harusnya bisa Iya. begitu. Jadi kalau Jambi udah kayak Jakarta, Bapak masih pengen pindah nggak Pak? Andai-andai aja Pak. Kembali lagi intinya kita siap ditempatkan di mana saja. Siap, dimanapun keberadaannya tetap mengabdi untuk negeri Pak ya. Betul sekali. Mengabdi untuk rakyat. Betul. Dan juga menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan juga fungsi utama dari Polri. Polri betul. Betul. Nah, itu tadi ya cerita-cerita menarik dari Pak Usni, ini menarik banget dan bisa menjadi motivasi juga untuk para junior-junior juga, Pak. Betul. Nah, jadi Bapak kalau untuk junior-junior yang mungkin ini kan kisah Bapak inspiratif nih, Pak ya. Karena Bapak juga siap untuk ditempatkan di mana saja. Jadi
yang Bapak tegaskan ke junior-junior Bapak supaya mereka nantinya juga siap untuk menerima tantangan dimanapun penempatan dan juga dimanapun tugas mereka, itu seperti apa Pak? Ya intinya hanya dua aja. Kita yang pertama karena memang udah pilihan kita untuk menjadi anggota Polri, kita yang pertama kita siap ditempatkan di mana saja, dan kedua kita siap ditempatkan dalam jabatan apa saja. Keduanya itu kita jalani dengan itu tadi, ikhlas menuju yang terbaik. Yang penting katanya adalah siap ya, siap dan juga ikhlas, siap dimanapun dan ikhlas dalam kegiatan apapun. Betul, ya Pak. Pak, kasih imbauan dulu Pak untuk masyarakat Pak agar bisa menjaga kondusivitas terutama di lingkungan pariwisata di Jambi Pak. Silakan Pak. Ini imbauan dari Pak Usni ya. Silakan Pak. Ya, buat terutama buat pelaku usaha wisata ya. Kita tetap dalam menjalankan usaha wisata jangan lupa faktor keamanan, keselamatan wisata itu yang jadi utama. Dalam hal segala kegiatan usaha yang kita laksanakan, ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah kita arahkan dalam hal mungkin yang tadi saya sampaikan, harus mengikuti SOP-nya. Gitu. Jadi kalau itu sudah kita laksanakan dengan baik, kalaupun ada terjadi hal-hal yang memang di luar ini kita, yang penting kita udah berbuat. Kemudian juga untuk para wisatawan, ya kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi aturan di tempat wisata tersebut. Jangan misalnya contoh naik Danau Sipin, para pelaku usahanya sudah memberikan himbauan bagi yang naik perahu harus menggunakan life jacket, tapi nggak dipakai life jacketnya ya. Wisatawannya nggak menggunakan. Nah, itu kalau tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau terjadi tentunya merugikan wisatawan itu sendiri. Jadi ikuti aturan, mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan. Mungkin ada yang mau disampaikan juga untuk stakeholder terkait Pak? Kalau untuk stakeholder yang terkait, mudah-mudahan ke depan kita selalu bisa menjalin komunikasi dengan baik. Tentunya tujuan kita adalah untuk memajukan wisatawan yang ada di wisata maupun wisatawan yang ada di Kota Jambi. Karena tadi sampaikan juga kan oleh Bang Amzol. Bang Amzol. Jadi kalau wisatawannya maju, tentunya pendapatan juga mendongkrak juga Pak ya bagi daerah, dan itu berkesinambungan. Ini terakhir nih Pak. Ini Bapak kasih semangat untuk personil Bapak. Bapak mau nyebutin namanya juga nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Untuk personil saya khususnya yang ada di Subdit Wisata, kita tetap bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan, laksanakan, tingkatkan. Pada intinya kita memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi pelaku usaha dan juga bagi wisatawan yang ada di jajaran kita, khususnya yang ada di wilayah hukum Polda Jambi. Tetap semangat, berikan yang terbaik untuk masyarakat. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Usni. Keren banget ya. Dengan hadirnya Pak Usni di sini juga memberikan edukasi kepada masyarakat Jambi bahwa keberadaan polisi wisata itu juga penting untuk diperhatikan, Pak ya. Dan juga memang keberadaan dari polisi wisata ini juga nantinya akan memberikan kedamaian dan juga memberikan perlindungan juga, terutama untuk wisatawan dan juga untuk pelaku usaha di bidang pariwisata ini. Terima kasih banyak Pak. Semoga memang bisa terus menjalankan tugasnya dengan baik dan juga bisa memberikan pengamanan di seluruh lokasi-lokasi wisata yang ada di Provinsi Jambi dengan semangat dari pimpinannya Pak Husni. Pak Husni, jadi di sesi terakhir ini Pak, kami minta tolong sama Bapak Pak ya, mohon izin Pak ya. Bapak ucapin terima kasih kepada sobat podcast Punyo Kito. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Tapi izin Pak pakai gaya Pak. Gimana tuh? Gayanya silakan. Gimana tuh? Ayo silakan. Nah kayak gitu Pak. Agak tinggi lagi Pak. Cakep. Ayo Bapak lihatnya kamera ini Pak. Silakan Pak. Tadi? Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Silakan Pak. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Keren. Terima kasih sudah menyaksikan saya dan juga Pak Husni di podcast Punyo Kito. See you.